Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi perbedaan sistem ekonomi dan sistem ekonomi kapitalis. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai topik yang dibahas, yaitu sistem ekonomi, karakteristik sistem ekonomi kapitalis, dan perbandingan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam. Baiklah, yang pertama, sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi dengan antara manusia dan juga dengan seperangkat kelembagaan dalam tantangan kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Yang dimaksud dengan kelembagaan adalah aturan main suatu masyarakat. Setidaknya terdapat 5 macam bentuk kelembagaan yang dapat membedakan antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya. Yang pertama, hak atas kepemilikan. Yang kedua, proses atau mekanisme pengambilan keputusan. Yang ketiga, antara pasar dan terencana dalam penyediaan informasi dan koordinasi. Yang keempat, mekanisme intensif dalam mengatur tujuan dan mendorong manusianya untuk meraih tujuan tersebut. Yang kelima, prosedur dalam menentukan pilihan yang bersifat publik. Fungsi sistem ekonomi dalam suatu negara, adanya sistem ekonomi sangat penting karena berfungsi sebagai pendorong sistem produksi. Selain itu, sistem ekonomi juga berfungsi untuk menciptakan suatu mekanisme agar proses distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Karakteristik sistem ekonomi kapitalis. Ritanisha mengartikan kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi yang umumnya berlaku di negara-negara barat sejak runtuhnya sistem modal, di mana mayoritas faktor produksi dikuasai oleh swasta, dan di mana produksi dan distribusi pendapatan melalui mekanisme atau operasi pasar. Secara umum, ekonomi kapitalis memiliki 6 pilar mendasar. Yang pertama, kepemilikan individu. Ekonomi kapitalis memperbolehkan masyarakat untuk memiliki aset baik yang terlihat seperti tanah atau rumah, dan juga aset yang tidak terlihat seperti saham dan juga surat utang. Yang kedua, self-interest atau kepentingan pribadi. Masyarakat bergerak untuk mengejar kepentingan individu masing-masing tanpa ada tekanan untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan sosial. Yang ketiga, persaingan bebas. Produsen bebas keluar masuk pasar persaingan. Yang keempat, mekanisme pasar. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar, interaksi antara pembeli dan penjual. Yang kelima, bebas dalam menentukan pilihan untuk konsumsi ataupun produksi ataupun investasi. Yang keenam, peran pemerintah terbatas untuk melindungi hak privat warganya dan memelihara tatanan lingkungan yang memastikan mekanisme pasar berjalan dengan semestinya. Perbandingan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi Islam. Pertama, perbedaan worldview. Pandangan hidup atau worldview adalah sebuah hal yang sangat penting dan sangat mendasar. Pandangan hidup dapat menentukan arah, tujuan, dan juga perbuatan yang akan dilakukan oleh seseorang. Cara pandang tentang dunia berpengaruh terhadap suatu kelompok bermasyarakat dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya mereka. Yang kedua, pertimbangan nilai atau moral. Perkembangan sistem kapitalisme di abad pertengahan tidak terlepas dari pengaruh gerakan Protestan dengan yang menentang dominasi gereja dalam segala aktivitas manusia, termasuk dalam permasalahan ekonomi. Oleh karenanya, kapitalisme menegasikan pertimbangan nilai-nilai atau moral
kapitalisme, kepentingan individu adalah hal yang pokok untuk kesejahteraan manusia sebagaimana yang menjadi ciri dari sistem ini. Biarkan setiap orang mengejar kepentingannya masing-masing. Kepentingan sosial dapat terwujud dengan sendirinya ketika semua orang mengejar kepentingannya. Yang keempat, permasalahan ekonomi. Di dalam sistem kapitalisme, permasalahan ekonomi yang umum dipahami adalah terbatasnya sumber daya untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Hal ini mengharuskan manusia untuk membuat suatu pilihan dalam produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Yang kelima, kepemilikan sumber daya. Kapitalisme sangat mendorong kepemilikan individu. Berbeda dengan sosialisme yang di dalamnya faktor produksi dikuasai oleh negara. Setiap individu dapat memiliki berbagai sumber daya yang ada dan juga berhak untuk mengelola sumber daya tersebut sesuai dengan kehendaknya dalam upaya pemenuhan kepentingan individunya. Yang keenam, mekanisme pasar. Mekanisme pasar merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Di berbagai buku ekonomi mainstream atau kapitalis saat ini dapat dijumpai adanya hukum permintaan dan hukum penawaran dalam menjelaskan keterkaitannya dengan harga. Hukum permintaan menunjukkan hubungan negatif antara permintaan dan harga, sedangkan hukum penawaran menunjukkan hubungan positif dengan harga. Yang terakhir, 7. Intervensi pemerintah. Kapitalisme sangat mengedepankan persaingan pasar tanpa adanya unsur intervensi pemerintah.